dia bekerja seperti itu. Dia tidak mengenal lelah dan tidak seberapa dia dapat upahnya. Itu demi anaknya, Bri. Tapi kamu tahu belum tentu anaknya pinter sama ibu. Kadang anaknya dulu. Kamu mau tahu itu surga kita, itu ibu surga kita. Ini pelajaran terakhir di 21 kita, itu pelajaran terakhir kita tentang surga yang di atas kelapa kaki ibu. Saya nuangis sama Sobri itu sampai lama, saya nangis gak tahan. Misal ibu saya seperti itu, saya nggak rela ibu lihat ibu saya seperti itu. Mending saya yang mati, mending saya yang mati, ya Allah. Ya Allah, saya itu pelajaran, ya Allah, surga ada di telapak kaki. Seperti itu tulusnya ibu. Padahal beliau itu mengandung 9 bulan 10 hari itu sudah beratnya seperti apa. Momong kita beratnya seperti apa, masih nguli, Mas. Pagi sampai sore tiap hari. Siapa yang tahan? Saya lihat itu gak tahan, ya Allah. Ternyata hamba ini terlalu untuk membesarkan seorang anaknya pasti. Iya. Tapi di luar sana banyak anak yang menentang ibunya. Itu pelajaran bagi saya sangat berat di hari terakhir 21 itu. Sangat berat. Sangat berat. Akhirnya saya pulang. Waktu itu pulang dan 21 saya nggak ingin pulang, Mas. 21 itu. Ya Allah, saya masih ingin dapat banyak pelajaran darimu, ya Allah. Ya. Kalau itu mati kabarin ya. Yang kecil udah ungu. Itu orang yang awam. Mengetahui tentang Raden. Kalau saya tuh ya gini, ya nggak hafal detail lah. Istilahnya saya tahu hanya sedikit cerita-cerita dari sesepuh-sesepuh itu. Jadi misal Sultan kan punya istri itu garwa ya, itu permaisuri sama garwa ampel atau selir. Kalau yang dari garis keturunan permaisuri itu biasanya turunnya dari, kalau yang dari generasi awal kan pasti pakai ya seperti itu. Seperti itu. Kalau yang dari keturunan dari garwa ampel atau istilahnya selir itu Raden Bagus. Tapi kebanyakan yang dari garwa ampel atau dari selir itu malah kebanyakan pada jadi ulama. Jadi ulama. Pada jadi ulama. Zaman dulu itu mengganti nama beliau pakai nama Islam, tapi masih pakai Raden Bagus. Akhirnya putra-putra beliau itu dipanggil Gus. Gus. Asal-muasalnya seperti itu. Berarti nama Gus itu dari asal Raden Bagus. Iya, kalau Gus ini Gus Sapuja kan karena YouTube. Harusnya kan rakyat jelata ya. Umumnya Cah Bagus. Cah Bagus. Gus. Dari kata Raden Bagus itu. Kalau Mas itu awalnya ya dari kata Raden Mas. Raden Mas. Tapi sekarang Mas semua kalau orang Jawa dipanggil Mas sekarang seperti itu. Iya Mas. Orang Jawa panggilnya Mas. Mas taruh keturunan dari ulama dipanggil Gus. Atau bukan keturunan ulama saja, kalau beliau itu ada orang-orang yang dianggap ya banyak pengikutnya atau mumpuni agamanya, atau banyak yang syiar, itu kebanyakan yang kalau dia dipanggil Gus seperti itu untuk penghormatan seperti itu. Iya. Perkembangannya seperti itu. Kalau Mas Dedi ini berarti kalau di nama lengkapnya itu saya itu nama lengkap Raden Mas. Enggak ya cuman nama saya saja hanya udah hilang. Udah hilang. Masa hilang? Yang mulai semakan nama.
Kalau kemarin kan saya ditemani sama Pangeran Arya ke makam mana itu kan beliau Pak namanya Pangeran Arya panjang banget gitu. Waktu saya ke Cirebon gelarnya ya. Nah sekarang saya ditemani sama Pangeran juga ini. Ini Pangeran dari Jogja. Yang namanya panjang itu yang dari generasi pertama kedua. Misal ini dari habis 1 anak atau cucu masih pakai namanya panjang. Misalnya ini habis 10 atau habis 9 ya. Generasi 1 2-nya itu namanya masih panjang. Misal Kanjeng Gusti Pangeran Haryo masih pakai gitu karena generasi pertama. Terus generasi sumpah keempat ke atas sudah enggak. Itu mentoknya sampai di 27 generasi. Setelah 27 generasi itu sudah hilang ningratnya, sudah jadi orang biasa. Hilang ningratnya. Aturannya seperti 27 itu. Generasi. Sudah 27 generasi. Oh, itu memang sudah pakemnya seperti itu atau memang? Ya mungkin pakemnya dulu seperti itu. Tapi kan kalau dulu kan masih banyak yang mencatat kekancingan di keraton. Sekarang sudah banyak enggak nyatat kekancingan di keraton. Jadi kalau kekancingan di keraton, misal saya masih pakai gelar, misal dari Jogja atau Solo ya, kita datang ke Jogja gitu, ke keraton Jogja. Itu nanti saya punya anak saya dicatat di situ. Nanti diambil dari babonannya, keturunan dari siapa, nanti ketemu terus. Seperti silsilah ya seperti itu. Dari raja siapa terus ya murah itu, administrasinya cuma 30.000. Cuman ya prosesnya nggak bisa cepat karena kan buka babonan itu kan diurutkan. Seumpama saya Mas Dedi, saya kan biasa rakyat biasa, ingin daftar jadi rakyat jadi ningrat gimana? Kalau misal ada urutannya apal ya, nama bapaknya siapa, nama kakaknya siapa sampai ke atas, nanti yang di atas itu misal Mas Agung itu punya kakek yang bernama Raden Mas apa itu tahu urutannya. Nanti di babonannya ada. Di keraton tuh ada. Tapi yang nunggu proses agak lama nyari babonannya. Seperti itu nanti bisa ketemu. Berarti nyari dulu siapa kakek neneknya. Iya, di sana ada seperti itu. Kalau ini mah kayaknya dari Pitung atau bukan dari Jigi, bukan Betawi pun. Pak Toro. Berarti kalau Betawi nggak bisa Pak Toro dong. Terus Pak Tara. waduh, Bukan Bintoro tapi Bintara. Dan Tama. Halo Betawi. Tapi alhamdulillah sekelas Mas Dedi ini dari keturunan istilahnya dia bilang nggak mau dipanggil Pangeran Raden tuh beliau nggak mau gitu. Tapi sebenarnya kan ada. Tapi yang saya tidak masuk akal, beliau mau di sini, mau bergabung di sini, bahkan kelaparan berapa hari berjalan pakai alas kaki. Tapi gitu. kelaparan saya masih separuh kelaparan yang jenengan. Saya biasanya jalan tanpa alas kaki, ini rela mau menjalankan. Tapi beliau selama di keraton itu nggak pernah minum air putih. Saya sudah keluar keraton. Ibu saya masih merasakan di keraton karena ibu dulu penari keraton. Saya sudah tidak pernah tahu keraton itu apa. Piknik, cuman piknik aja. Nggak tahu kehidupan di keraton seperti apa, nggak tahu. Tapi kalau ibu dulu memang menari di keraton Jogja. Dulu seperti itu. Almarhumah ibu saya. Ini masih bagus. Padahal itu dari Keraton Pati ya. Itu Ini Mas Nur itu kalau bapak saya dari Pati. Oh dari Pati. Bapak saya Pati. Oh. Bapak Ya saya. kapur dia takut. Itu masih beliau mungkin masih cucunya Mbak Saridin saja. Kayaknya agak seperti itu. Sama-sama. Melarikan diri, takut melarikan diri. Kalau bapak saya memang dari Pati. Dari Pati ya. Tapi saya pernah dengar Mbak Dedi bercerita tentang pengalaman spiritual. Nah ini kalau di Sapujakan kan terkenalnya spiritual. Tapi beliau itu cerita awal ketemu sama saya itu pengalaman spiritualnya itu sudah nggak main-main. Sebenarnya ini masih ditutupi, tapi semoga beliau berkenan bercerita tentang pengalaman beliau. Tentunya banyak yang pengen tahu, pengen ngambil hikmahnya. Kalau bisa dibilang beliau itu orang sakti dahulu, orang sakti. Ya ilmunya sudah mungkin sudah di atas rata-ratanya. Kalau katanya kalau dukun itu cuma segini aja. Beda gitu. Mungkin kalimat sakti kan itu kalimat untuk
pendekaran ya. Kalau kalimat saktinya kan orang sakti itu nggak ada. Pendekaran ya. Beliau itu cerita seperti itu. Tapi Orang pendekar ya. ya Mbak Mas Dedi ini sampai akhirnya mau merapat ke sini, mau istilahnya kemampuan yang dulu itu rela di ini ya. Ya. Iya, dilepas semuanya karena sudah tahu hakikat keilmuan dan hakikat kehidupan yang sebenarnya bagaimana. Aneh. Tapi saya ingin mendengar kisah beliau tentang spiritual zaman dahulunya. Beliau perjalanannya awalnya gimana, Mas? Awalnya itu saya tuh lahir di kota ya Mas ya. Saya nggak pernah tirakat, nggak puasa dan lain sebagainya itu nggak kuat lah untuk saya itu seperti itu. Tapi nggak tahu ada seseorang itu, beliau itu aslinya dari Kediri, bapak dari teman saya. Itu awal yang mengajari saya. Ya disuruh tirakat, tapi saya tidak mau kalau lama-lama. Maunya itu puasa 3 hari atau mutih 3 hari. Kalau sampai 40 hari saya tidak mau. Akhirnya beliau itu almarhum itu ya wis rapopo, dicarikan di Jawa itu ada dino petang puluh itu. Seperti Selasa Kliwon, Rebu Legi, Kamis Pahing, itu kan hari 40, Rebu Pon, Kamis Pagi, Jumat Kliwon. Nah, seperti itu. Nah, saya maunya di situ. Kalau enggak sakti enggak masalah saya gitu. Karena saya enggak pernah tirakat. Jadi ya awalnya itu terus awal diajari ya ilmu semacam kadewatan, malah saya nggak tahu kalau itu kadewatan tadinya. Kadewatan itu yang gimana? Ilmu yang dari kayangan. Oh. Jadi ada Aji Sodo Lanang. Nah, itu awalnya dari itu. Terus habis itu dipelajari yang kedua ilmu waringan sungsang. Waringan sungsang? Ya, waringan sungsang. Itu dasar awal saya belajar itu waringan sungsang. Itu gimana Mbak ilmu itu? Ya, itu kalau sebenarnya ilmu itu bentuknya seperti tembang. Tembang. Lagu, ditembangkan lagu. Ditembangkan lagu seperti itu, ilmunya seperti itu. Nah, ya sempat nakal juga, sudah punya ilmu itu ya, terus ya namanya anak kecil kan, masih anak sekolah ya, nyoba ke kuburan sana, ke Danyang sana, nantangi sana, Panglima ditaruh. Ya, seperti itu namanya anak kan. Alhamdulillah ya selamat, nggak pernah kalah. Awal itu seperti itu, terus diajari berikutnya, terus akhirnya sebelum beliau meninggal itu ya datang guru-guru beliau yang berupa roh. Roh-roh itu datang. Berarti ini gaib ya? Gaib itu gaib. yang berikutnya mengajari ilmu-ilmu ke saya. Itu pun saya tidak mau kalau dikasih amalan yang berat. Karena masih mending sakti nggak masalah, sakti nggak masalah saya gitu. Masih nawar ini. Ya. Tapi saya nggak tahu kenapa kok hari saya seperti itu. Sampai akhirnya beliau meninggal, yang meneruskan itu yang mengajari saya ya dia roh-roh itu tadi, yang itu tadi. Akhirnya suatu ketika ya saya nggak kuat juga, akhirnya nggak ingin diajari lagi. Itu komunikasinya secara Itu ya dari waktu dulu itu SMA sudah kita biasa, waktu sekolah waktu kecil sudah biasa mediatoran. Jadi yang ngajari teman-teman mediator, bukan hanya mediator. Jadi teman kita masukkan ke alam gaib, saya pegang tangannya tak putar gini nih langsung masuk alam gaib. Seperti itu, dan juga ada rogo sukma dan lain sebagainya, terawangan. Itu sudah diajarkan, itu pelajaran, istilahnya dasar itu. Pelajaran dasar. Sampai ke rogo sukma itu masih pelajaran dasar itu. Masih hal yang biasa. Jadi halangannya halangan udah umum ya, istilahnya memang harus sejak menjalankan keilmuan-keilmuan itu. ya saya tadinya sama lingkungan nggak asing itu ya, ya, Bang. sama kita yang masyarakat biasa, Ya. halangan wajib kalau iya dia daftar. istilahnya Ya. ya kita baru lulus SD aja udah diperkenalkan. dan bukan cuma saya, adik saya kandung juga. Oh. Adik saya kandung dari kecil sudah digembleng seorang empu, pakai ilmu kadewatan juga sama Udah saja. banyak empu. Setelah beliau meninggal, saya bertemu sama Bendera Raden Ayu Trihayuningrat, dari beliau keturunan dari Keraton Mangkunegaran Solo. Itu juga beliau ngajari saya ilmunya Kasepuhan Solo. Setelah beliau meninggal, saya bertemu lagi dengan Ki Ageng Panuntun, Bapak Panuntun. Itu beliau ya juga dulunya tokoh spiritualis Keraton Jogja. Terus saya diajari ilmu Kasepuhan Jogja juga waktu itu.
Ya awalnya seperti itu. Berarti Ya jadi saya nggak pernah cari guru, tapi beliau-beliau nggak tahu kenapa saya dipaksa. Jadi saya itu dipaksa tapi nggak mau. Yang berat-berat. Puasa berat-berat nggak mau, nggak sakti nggak masalah bagi saya. Orang nggak pernah rekoso saya hidup saya dari kecil sampai besar. Awalnya seperti itu. Pengennya yang instan gitu. Ya mungkin kemungkinan di luar pengetahuan saya beliaunya yang bantu puasanya mungkin begitu. Ya, karena orang-orang ini banget saya itu seperti putu-putu yang males itu, cucunya yang males itu. Iya. Aduh, mbah-mbahnya yang repot. Ya, ya. Tapi dari perjalanan yang dari awal itu sampai akhirnya bermuara di sini, kalau secara saya masuk logika saya dari perjalanan Mas Dede ini spiritual yang istilahnya luar biasa, ada guru gaib yang berupa roh ya. Ini sudah, ya ini memang kan alam gaib kan keaslian banyak tipu daya ya. Ya. Ya, benar dan tidaknya kan walau alam bisawab. Cuman dari segi perjalanannya Mas Dede ini sudah mendalam ya, nggak sama dengan yang umum, nggak sama dengan orang yang dan kok sampai bisa bermuara di sini, terus mengikhlaskan semua itu ilmu-ilmu itu, ilmu kadewetan itu kan nggak sembarangan, itu ilmu kayangan semua itu. Tapi beliau mau melepas semua itu dan akhirnya bermuara di sini. Itu awalnya bagaimana? Itu waktu itu saya tuh sudah melajari beberapa ilmu kadewatan, ada ilmu aji giri wiseso, lintang wiseso dan lain sebagainya. Ilmu kadewatan itu. Terus satu ketika saya itu ya kalau orang mengatakan itu gambaran atau wisik atau apa ya. Saya bukan saya saja, sama beberapa teman spiritualis. Jadi spiritualis itu bukan paranormal, bukan dukun. Hanya kita mencari istilahnya ketenangan batin, ketenangan diri dengan hal yang spiritualis seperti itu, keilmuan gitu. Suatu ketika ya saya itu mendapatkan salah satu makom nama beliau. Mungkin saya belum bisa menyebutkan nama makomnya di sini karena itu bagi saya itu rahasia. Kalau mungkin di luar kamera saya bisa cerita langsung ke Mas Agung. Siap. Sekitar tahun 89-90 itu saya dapat nama beliau. Saya sama teman-teman nyari. Tapi sebenarnya sendiri saya malas untuk mencari. Karena kalau ketemu pun pasti nanti kalau jadi pengikutnya atau jadi muridnya pasti suruh tirakat lagi. Kan gitu ya. Ya saya jawab sama teman-teman, aku nggak mau ikut cari. Itu saya dapat. Nah teman-teman cari, saya mbah nggak ikut cari, nggak. Kita dapatnya 89-90 itu sekitar tahun itu. Lama juga. Saya, lama ya. Terus merinding saya kalau itu. Saya nggak mau cari, misalnya ketemu pun saya nggak akan mampu, saya bilang gitu. Kalau memang takdir ya, ketemu ya saya siap ketemu. Kalau memang itu takdir saya bilang. Nah teman-teman pada nyari. Jadi nyari salah satu makom nama beliau itu. Ya pada tersesat, ketemu yang palsu-palsu terus. Tersesat karena gaib tidak bisa melihat. Jadi saya tanya dari golongan gaib itu tidak ada yang bisa melihat siapa sosok yang menembus sampai tidak bisa ada yang menembus sosoknya karena terus memang siapa itu tidak ada yang bisa diselimuti oleh cahaya hanya ya tidak bisa jadi tidak bisa ya. Terus teman-teman ada yang ya tersesat sampai ya ada habis-habisan dari sebagainya, saya tenang-tenang aja nggak ikut gitu. Terus selang 30 tahun kemudian 30 tahun akhirnya ya sekitar kurang lebihnya 30 tahun itu akhirnya alhamdulillah takdir bagi saya bisa derek beliau. Allah seperti itu ya. Alhamdulillah 30 nah, otomatis saya derek beliau ya dawuh beliau apa ya saya harus siap apapun yang terjadi saya siap. Salah satunya di Dawingedan itu sudah saya takut. Kaki saya tipis nggak doyan air putih. Saya tuh sudah takut. Nggak minum air putih selama 50 tahun. Pas ketemu beliau suruh jalan minumnya air karena keran. beliau udah mau kesini langsung ke rumah saya ya saya takut berangkat. Takut pun saya harus berangkat.
disuruh minum air keras. Ternyata darah beliau malah jauh lebih berat daripada bapak angkat ibu angkat saya dulu. Jauh lebih berat, tapi saya masih punya keyakinan kalau beliau dawuh itu berarti ada restu dari beliau. Iya. Insya Allah dimudahkan oleh Allah seperti itu. Alhamdulillah ya seperti itu saya. Waktu belum berangkat itu saya masih latihan minum air putih. Latihan minum air putih. Air putih, ya. Maklum orang keraton ya, nggak Latihan pernah karena minum air enggak. putih. Itu saya sama adik saya yang paling kecil gak doyan air putih itu. Sekarang sudah mulai doyan juga. Latihan minum air putih. Minum air putih itu akhirnya 10 hari setelah itu saya berangkat. Waktu berangkat ngedan itu ya teman-teman sudah batin kira-kira Mbah Dedi itu nyampe rel apa enggak ya jalannya. Habis keluar itu bedek tuh, ya Allah, cekit-cekit kakiku, ya Allah, saya tuh di jalan, ya sampai sakit banget sampai kerel itu. Terus habis di situ saya sempat agak terpisah jauh. Waktu itu kan masih ada pasangannya ya 21, sempat terpisah jauh. Tetap saya harus berangkat, saya tetap harus jalan. Apapun yang terjadi. Karena ini sudah dawuh. Ini dawuh. Dan saya sempat menangis waktu itu, tapi bukan nangis karena takut. Saya berdoa pada Allah, ya Allah, hamba menjalankan amalnya ini ya Allah, amal yang ngedan ya Allah. Seandainya hamba harus mati ya Allah, hamba rela mati ya Allah, hamba rela mati tapi hamba ikhlas mati tapi mohon terimalah roh hamba ya Allah, terimalah roh. Bismillah aku jalan. Udah nggak tak rasakan itu sakitnya kerikil-kerikil tajam tuh, sudah nggak tak pikir. Jualan terus. Karena nggak pakai alas kaki ya. Nggak pakai alas kaki, nggak pakai tongkat, nggak pakai peci atau nggak pakai tutup kepala, nggak bawa rangsel, nggak bawa ATM, nggak bawa HP, bawanya cuman kresek hitam, yang isinya baju buat sholat, cuman itu aja. Itu pun masih ada syarat lagi. Kalau dikasih uang harus nggak boleh buat jajan, buat sodako. Ya Allah, nanti makan apa ini? Tadinya awal itu berangkat gitu. Nggak boleh ngemis, nggak boleh ngotes rokok dan lain sebagainya, nggak boleh nyampah, nggak boleh petik buah-buahan di jalan, baru boleh kalau dikasih orang aja. Waktu itu sudah pikirannya nggak karuan berangkat awal itu saya. Ya itu terus saya doa sambil nangis tuh, ya Allah, hamba mohon petunjuk dan bimbingan kemana kaki ini melangkah. Terus ya itu terus saya langsung jalan aja. Langsung ya. Penuh dengan keyakinan. Tapi nggak tahu kalau itu jalan tuh. Tadinya kan ada harus kalau capek kan harus istirahat dan lain sebagainya, sambil zikir, sambil sholawat kan. Itu saya jalan terus sampai siang jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Jempol kanan saya itu ini hampir bekasnya hampir pecah sampai kaki saya nggak kuat. Sama pasangan saya pisah. Pasangan saya tuh cari saya sampai mau nangis dia. Jadi sama bingungnya. Sama baru awal-awal hari pertama kan. Terus itu akhirnya ketemu terus kita cari masjid. Udah nggak dapat makan, nggak dapat apa-apa, tapi sempat ada orang ngasih rokok 2 batang, satu batang. Pasangan saya yang dikasih 2 batang sama uang 5.000 waktu itu. Terus saya itu sudah kalau lapar nggak tak pikir ya, sudah tenggorokan ini kering. Aduh, ini alamat minum air keran ini saya kan gitu. Udah kita cari masjid sholat. Ada di Ciledug kita ada gang masuk itu masjidnya gede juga itu. Sama masuk ke sana. Saya itu tuh saya wudhu, sebelum wudhu saya minum dulu, bismillah, sama minum. Waktu bismillah saya gini kan, ya Allah, airnya panasnya bukan main. Apa mungkin tandanya di atas aluminium atau apa nggak tahu, tapi air itu panasnya, ya Allah kenapa airnya panas, saya bilang gitu. Habis itu terus saya nggak jadi minum, saya cuma wudhunya aja dikit-dikit gini karena airnya panas kan, badan saya juga panas. Habis itu sholat di masjid itu. Waktu itu asar, terus saya tuh lemes, dehidrasi, tenggorokan kering. Ya Allah, saya kan sudah doyan air putih, kenapa airnya panas? Saya tuh seperti orang berhalusinasi itu loh, sudah sandaran tembok di belakang saya, sandaran ini lemes. Menjelang maghrib itu ada marbotnya tuh yang muadzin, Pak, itu di kulkas ada air dingin. Terus saya kan kalau nggak diambilin nggak berani ambil kan. Terus itu diambilin, ada 3 gelas kecil itu. Nah, teman saya kan doyan air keran kan, dia 1, saya 2. Alhamdulillah ya Allah,
air dingin, terus minum 2 gelas itu. Terus sampai di situ sampai maghrib sampai isya karena kaki saya ini sudah sakit bukan main dan ini sudah melepuh karena panas. Di situ kan jalannya cor sama aspal, sampai panas sampai enggak tahan. Terus habis isya saya jalan lagi. Yuk mulai jalan itu ke arah Pabuaran itu. Jalan ke arah pasar Pabuaran. Terus saya jalan terus. Waktu itu sudah mulai haus lagi. Toko-toko kok masih buka. Kita udah capek, mau tiduran di mana ya? Nanti kalau di rumah teras rumah orang nanti diusir. Saya nunggu jalan terus sampai nunggu toko tutup. Terus ada toko tutup tuh saya nyebrang di depan. Terus sudah lemes lagi mas saya. Ini teguran kering lagi. Saya lemes. Saya masih dikir sama sholawat itu, dikir sholawat itu sambil berubah dikir sholawat sama. Ya Allah, enak ya Allah. Ya Allah, ternyata kelenger mas saya mas. Setengah pingsan tapi nggak pingsan. Blok gitu. Ya Allah, enak ya Allah, terkelenger saya itu. Waktu saya kelenger itu nggak tahu gitu. Ada anak kecil tuh kayak anak SMP lah. Padahal udah jam 10 malam itu. Saya dibangunin Pak, bangun Pak, bangun Pak, bangun. Saya kan belum mirip orang Edan karena masih hari pertama kan, masih bersih itu. Tapi bajunya udah compang. Oh, camping-camping saya pakai baju sobek semua, saya pakai semua bajunya. sobek semua. Terus Pak bangun Pak, saya bangun. Saya bangun anaknya tak lihat sudah. Oh itu anaknya sudah lewat. Saya lihat, ya Allah, teh ya Allah, teh gelas dingin itu loh. dapat teh gelas dingin. Tadi yang tak inginkan, ya Allah harusnya kan airnya nggak panas, tuh dapat minum air dingin. Ya Allah, es teh enak, dapat es teh saya itu. Tapi seharian nggak makan, dapatnya itu, dapatnya itu. Perjalanan Itu hari pertama itu. Hari pertama itu. Wah benar-benar meneror saya hari pertama. Pernah juga sampai kelaparan 3 hari nggak makan. 3 hari. Ya 3 hari. 3 hari. Udah lucu lagi sama. Tetap kuat, semangat terus. Alhamdulillah, saya tuh aneh. Alhamdulillah kan setelah nggak jadi minum air keran itu, saya jalan walaupun misal nggak dikasih makan orang, itu orang kasih minuman yang segelan semua, air putih yang segelan, mineral. Alhamdulillah. Jadi mungkin kalau air keran saya mutah mungkin, masih nggak doyan kan belajar minum air putih saya. Ya berarti kan Alhamdulillah. tahu jatahnya. Iya, alhamdulillah. Iya. Seperti itu waktu itu masih 21 hari ngedannya. Sempat kelaparan 3 hari. Jadi sebelum kelaparan tuh hari pagi tuh jalan sampai jauh sekali dapat nasi kuning kecil-kecil 2, kita satu-satu. Nasi kucing. Masih kecil, kuning kecil gitu. Ya cuma sampai tenggorokan lah. Tapi untungnya masih kita dikasih minuman segel 2 botol. Alhamdulillah. Yang penting ada minumannya saya gitu. Terus sampai besoknya nggak dapat makan. Dah, ya sudah, yes, ikhlas aja lah. Terus besoknya lagi kita jalan. Nah salah satu teman tuh bilang, teman saya bilang, Mbah, Pak, saya pengen lihat Gunung Ciremai. Nggak usah. Saya bilang gitu, tapi saya pengen lihat, nggak usah lihat nanti kalau sudah pulang aja piknik kita. Saya bilang gitu, tapi saya pengen Pak itu nafsu, saya bilang gitu. Tapi ngeyel, ya udah, ayo kita naik ke sana. Nah, kalah Dharma itu, kan itu jualnya naik terus. Udah sehari nggak makan itu. Udah 1,5 hari nggak makan, naik Ada terus. di tengah itu di atas ada makam. Iya, Ada pemakaman. gitu ya. Naik ke atas terus ada makam. Udah nggak konsentrasi, pokoknya saya jalan saja karena kelaparan, nggak ada. Sampai sana pun nggak ada yang kasih makan lagi. Biasa. Dia cuma minum aja, cuman kan naik terus. Suatu saat aku naik, baru awal tuh naik kan masih di trotoar itu kan. Iya. Ada di trotoar itu. Ya, awal naik perempatan, naik trotoar terus kan awal. Ketemu orang Edan, kakiku udah capek saya. Padahal tuh trotoarnya tinggi, aspalnya di bawah. Masa saya harus turun sih? Saya udah capek. Depan saya orang Edan jalan, udah tabrakan sama orang Edan. Pas-pasrah aja, ayo kalau mau tabrak. Lu orang Edannya itu turun malah yang turun terus dia naik lagi loh. Kok parasan dia daripada saya ya. Saya waktu itu gitu. Ketemu orang Edan yang asli gitu. Asli original tuh mah orang yang Edannya original malah turun. Ini saya masih tetap di trotoar. Loh, kalau malah Edan saya ya gitu. Terus seharian nggak dapat makan. Seharian nggak dapat makan tuh. Terus seharian nggak dapat makan gimana? Mau naik terus, sampai nggak tahu nih kita sampai mana. Udah Pak, kita turun aja. Ya turun, kamu masih di posisi belakang seberang jalan sana, jangan deket-deketan, saya bilang gitu. Terus kita turun, nggak ada yang kasih makan lagi. Terus dia deketin saya, terus kita berhenti. Pak, yuk ke pasar ya Pak. Ngapain ke pasar?
Mungkin pikirnya di pasar kan banyak makanan, mungkin banyak orang kasih. Pasar itu tempatnya setan, saya bilang gitu. Ya kita coba dong Pak ke pasar. Nggak mau, ayo dong Pak. Akhirnya ya wes, ya sudah nggak apa-apa. Ini pasar itu tempatnya setan, ngejak ke pasar. Kita ke pasar. Misalnya itu udah masuk hari ketiga. Ketika ke pasar itu kita itu kan di pasar Kuningan itu kan ada pos kayak pos polisi itu, kita duduk di situ, depannya ada gerobak nasi lengko, nasi padang, nasi kuning, empal gentong, orang pada beli bungkus, kita cuma sebelah jalan deket gini, alah 1 bungkus pun nggak ada yang keluar. Allah, tadi tak bilang dia tuh ngeliatin itu terus teman saya, ya Allah 1 bungkus ya. Sudah sampai kelaparan, sudah tahu kan, sampai ketiduran itu, sayang sampai ketiduran di pinggir jalan itu. Nggak ada yang ngasih. Nggak ada yang ngasih. Ya, kamu masih nggak percaya? Ayo kita masuk pasar. Masuk pasar kita jalan pelan Pak. Walaupun orang banyak, tapi kalau kita ketergantungan sama Iya, karena kan iya masih berharap pada makhluk, berharap pada manusia, nggak berharap pada Allah. Saya udah bilang gitu. Kamu masih nggak percaya? Ayo masuk pasar. Masuk pasar masih nggak ada yang ngasih. Wah, keren jalan terus sampai ke arah Cek Gebang, sampai ke Cidau sana. Sampai ke Cidau kehujanan lagi. Habis kehujanan saya lari nyebrang. Nyebrang itu ada ya pedagang-pedagang itu yang di perempatan. Alhamdulillah ada motor nyebrang, berhenti ganti jas hujan, saya dikasih rokok sebatang. Teman saya di sebelah sana lihat aku rokok, dia bingung, aduh dia mau nyebrang kok dulu hujannya kan sebatang. Habis itu orangnya mau berangkat, saya dikasih lagi rokok sebatang, dia baru nyebrang, hujan-hujanan dikasih sebatang juga. Jadi adil dapat dua-duanya. Habis itu dapat. Terus habis itu dia sudah merasakan rokok kan. Ke waktu itu kan kita nggak punya rokok juga, nggak dapat makan, nggak punya rokok juga. Habis merasakan rokok, dia pengen rokok lagi, rokoknya mel kecil kan. Habis itu dia diem, Pak, ini diambil duit 2.000, dikasih orang duit ternyata dia, saya nggak tahu. Ini ada uang 2.000 Pak, ya ada apa? Buat beli rokok ya Pak, bilang gitu. Gitu ya, kamu punya duit berapa? 22.000 Pak, yang 10.000 sudah saya kasihkan pemulung, masih 12.000. Terus di depan itu ada warna, kan tulisannya Padang 10.000. Iya. Itu kamu baca apa? Padang 10.000 Pak. 2.000 belikan rokok, 10.000 belikan nasi padang, setelah ini kamu pulang. Oh enggak Pak, enggak ya. Kamu ya udah, kalau enggak ya sudah duduk sini aja. Terus sama warung depan dibelikan siomay itu, siomay atau apa itu bunderan kecil-kecil 3 itu loh. Ya itu 3 hari kita makan itu cuman sampai di tenggorokan aja. Kecil-kecil. 3 hari itu berarti 3 hari itu kita tuh cuman cilok kecil-kecil 3 butir, dia 3 butir, saya 3 butir itu cuman dapat nasi kuning sama itu 3 hari itu kita kelaparan. Tapi yang sering 2 hari, sehari. Tapi saya nggak merasa lapar, itu salah satu pengalaman saya. Tapi sebenarnya pengalaman yang lebih dari itu bukan karena masalah makan. Apa itu pengalaman dari perjalanan ini? Sering menangis saat ngedan itu. Menangisnya karena bayangkan di saat ngedan ya, saya waktu di Kuningan itu saya jalan pagi-pagi habis subuhan, ada seorang pemulung tuh menghentikan saya. Mungkin uangnya 8.000 atau berapa saya tidak tahu. Itu dia kasih saya itu apa itu serabi sama gorengan, dibelikan itu sama minuman gelas kecil itu sama rokok batangan. Ya saya makan, saya rokok, saya dihentikan. Terus dia waktu itu beliaunya cerita kalau beliau tuh pemulung, saya nggak tahu kalau beliau pemulung. Terus saya tanya, berarti rumahnya juga di sini Pak? Enggak, rumahnya di daerah dekat sini rumahnya, sekitar. Tapi pemulung itu tahu kalau Mbak Dede bukan orang gila asli berarti ya? Nggak tahu, pokoknya tahu nyapa aja gitu. Waktu itu kan tahu nyapa, saya diberhentikan, dikasih serabi itu. Terus dibelikan, duduk di sini Pak, terus dia beli serabi. Serabi gitu. Nah, sama gorengan waktu itu. Terus saya tanya sama beliau cerita kalau dia pemulung. Nah, tiap hari itu ya, terus tiap hari berarti tinggal di Kuningan Pak? Enggak, tiap hari saya harus pulang. Loh, terus
itu cari apa? Cari plastik itu loh. Plastik, gelas-gelas plastik, yang plastik-plastik itu. Kalau nanti jam 4 kita setorkan, apa itu efektif Pak? Tiap hari pulang apa enggak capek? Mending Bapak cari sampai beberapa hari di sini, itu kan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan beberapa hari, nanti baru disetorkan. Disetorkan ke penampung itu yang plastik, pengepulnya, saya bilang gitu. Ya nggak bisa Pak. Lah kenapa nggak bisa? Saya harus tiap sore harus setor. Kenapa harus tiap sore? Kan lebih efisiennya kan dikumpulkan. Jadi Bapak nggak tiap hari pulang pergi ke sini bolak-balik. Nggak bisa Pak. Kalau sore saya nggak setor, anak istri saya nggak makan. Ya Allah, aku habis itu pamitan nangis di trotoar. Ya Allah, saya nangis, nggak peduli ada orang, saya nangis. Bayangkan kalau saya seperti beliau, nggak akan saya berani. Dengan uang 8 atau 13.000 itu tak belikan itu, padahal belum nanti anak istri saya makan apa. Mesti mungkin saya tidak berani. Ya Allah, saya belum ada apa-apanya dibanding dia, ya Allah. Karena kan dari plastik itu kan, uang plastik itu 1 kilo aja harus banyak. Tapi Air banyak. dengan dia cukup terbatas itu, tapi mau ngasih ya. Mau ngasih, bayangkan. Dan itu semua uangnya yang dipegang tuh Mas Agung. Kalau saya nggak mungkin berani, berarti saya tidak apa-apanya dibanding dengan dia. Diterima, dikasihkan lagi. Waktu itu kan sudah dibelikan makanan uang itu. Serabi. Sudah berikan serabi itu sama rokok kan. Itu sudah berikan, sudah habis, dia tidak punya uang. Itu pelajaran awal saya. Pas dimakan, Sudah setelah saya makan baru cerita Cerita, itu. iya. Saya pamitan, saya seburu-buru pamitan langsung nangis karena nggak tahan saya. Saya nangis di trotoar jalan terus nangis. Wah. Itu benar-benar Allah menggerakkan hatinya untuk ingin memberi ya. Iya. Ingin memberi padahal Dan cuma itu segitu-gitunya. semua uang yang dia punya. Iya. Cuma segitu-gitunya. Dan anak istrinya nggak tahu nanti makan apa. Iya. Karena pagi itu dia belum cari plastik. Masih kosong dia. Gimana nggak nangis ya? Gimana nggak nangis? Saya tuh udah di jalan nangis Mas. Ya Allah, berarti tidak apa-apanya Ya, dibanding dengan dia. kasih Ya Allah. kita, Iya. dia sendiri, anak istri Ah. belum tentu. Tapi Allah udah menjamin, insya Allah Iya. diganti lebih. Iya benar kan. Nah dari situ Kang saya itu dapat pelajaran. Ini berarti saya jalan ngedan itu bukan hanya olahraga atau ngaji raga. Ini ada pelajaran olah rasa, ngaji rasa. Saya sampai bisa menangis. Salah. Ini awal dari pelajaran saya seperti itu tadi. Nah setelah itu saya jalan lagi. Selang hari berikutnya saya tuh bertemu pemulung lagi kan. Pemulung lagi. Benar Pak Agung. Itu orangnya cacat gini di daerah Lor Agung, pertigaan Lor Agung yang arah Malebar sana Lor Agung. Jalannya gini-gini, pakai bawa besi yang gini. Itu kan ada pos ronda yang rusak, itu ada pos polisi atau pos apa yang rusak buat nunggu angkutan lewat, itu kan bawahnya itu jurang. Dia itu turun, cuman ambil gelas plastik satu tuh, harganya berapa sih? Padahal cacat gini. Turun, saya lihat, ya Allah, saya biasanya kan pegang uang kalau pergi-pergi. Ya Allah, kenapa saya tidak? Ya Allah, ya Allah, saya kenapa nggak punya uang? Ya Allah, ya Allah, saya masih nggak punya uang. Saya nangis, ya Allah. Banyak kasih gitu kan? Itu belajar Banyak juga. kasih. Siapa saya mau sedekah nggak punya uang? Itu cuma gelas plastik satu itu Mas Diamond. Apa turun? Ya sampai turun. Jadi waktu kita ternyata tuh bukan hanya kita belajar sabar, sabar dari kerikil tajam, sabar dari panasnya siang, sabar dari panasnya jalan, sabar dari dingin malam, sabar dari kelaparan, sabar dari hinaan. Ternyata ada pelajaran lain daripada itu. Seperti itu pelajaran hidup. Saya sampai nangis saya. Jadi ternyata ngitan seperti itu. Banyak sekali pelajaran. Meninggalkan semuanya. Iya. Semuanya ditinggalkan. Iya, ternyata. Istilahnya kita masalah tentang dunia itu Iya. benar-benar mau sodako aja nggak ada. Ya, sampai kepin sodako aja saya tidak punya. Tapi Kalau dapat malah disodako. iya. Tapi agak keanehannya, saya nggak pernah minum air keran, dapatnya air segel terus. Karena nggak masuk akal juga, masa orang itu dapat air segelan terus kan? Itu nggak masuk akalnya juga di situ. Saya minum air kali 3 hari. Wudhunya dikali sih, wudhunya dikali sambil wudhu sambil minum. Tapi saya dapat cerita dari seorang yang nangkap saya. Ada seorang yang nangkap saya itu cerita kalau Mas Agung tuh masuk hari ke-6, masuk ke hari ke-7 ditangkap, diceleduk ya. Ya sini. Ya,
ketangkap itu belum makan. Jadi saya lihat itu gitu loh Mbah, Mas Agung tunduk sampai gini. Sampai karena seminggu nggak makan. Mungkin saya kan cuma 3 hari. Ini beliau ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Duduk gini nih. Tapi saya kasih tuh, saya suruh tinggal di sini nggak mau, malah jalan lagi. Siap untuk mengambil ujian. Iya. Dan pelajaran kenapa di kami itu ya ada ngedan itu karena memang sudah perintah dari guru. Ya. Dan ngedan ini ada silsilahnya, ada seperti ada tuntunannya, bukan nggak ada tuntunannya. Contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kita masih mending atau 21 sama 41 ataupun 3 bulan, 7 bulan, 9. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu sampai 25 tahun. 25 tahun. Itu di padang pasir. Iya. Itu ada kisahnya di Manaqib. Kalau yang suka baca Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani kan di sini di Indonesia ya mayoritas muslim Indonesia tuh tahu tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, dan yang suka baca Manaqib itu ada kisahnya itu. Beliau berjalan selama 25 tahun lebih mungkin sampai muridnya itu nggak mengenali bahwasanya itu adalah gurunya. Itu waktu di mana itu sampai beliau itu sudah kusam sekali, sudah lusuh sekali, karena beliau yaitu membuktikan yang namanya tawakal. Nah, sekarang di sini kita diajarkan kepada dari guru kita melakukan seperti itu. Yang tadi Mas Dedi ceritakan itu, ini Raden Dedi ceritakan seorang keraton jalan berapa hari nggak ada yang ngasih makan, dan pakaiannya itu compang samping. Kita istilahnya menjadi orang gila, nggak boleh meminta, nggak boleh mengambil, nggak boleh ngambil buah, meminta nggak boleh lah intinya. Ya. Bahkan buah yang jatuh pun nggak boleh ngambil. Bolehnya itu kalau dikasih sama orang. Itu kalau orang yang mau ngasih, kalau tampilan kita kan compang-camping, orang takut kalau ketemu saya aja pada lari. Terus kapan ada orang kasih saya kan gitu. Menjijikan ya. Nggak dilihatnya juga cuma sebelah mata lah, ujung mata. Tapi Mas Dedi pernah nggak mengalami dari perjalanan kemarin itu yang diusir? Oh pernah saya diusir. Jadi waktu itu sudah panas, aspal nggak kuat kaki kita. Kita itu istirahat sambil zikir sholawat itu di ruko. Ya itu malah waktu itu yang edan 41 saya diusir itu pernah itu sama Pak Toro itu, sama yang dari Sapu Jagat tuh. Itu kita diusir. Pernah itu saya diusir, ya sudahlah, orang namanya ya kita bukan ruko kita kok diusir, ya sudah, nggak usah sakit hati kalau diusir. Dulu jalan itu di padang pasir, kalau kita kan di atas aspal. Aspal ya. Aspal itu kan merasakan panas juga. Masih mending kita masih ada pohon-pohon. Kalau padang pasir ya ada. Sangat terasa, karena setiap hari kaki saya itu selalu bengkak sampai menghitam. Bengkak. Setiap hari saya bengkak. Setiap pagi kempes, nanti jalan lagi bengkak karena ya itu nggak tahan sama aspal yang panas atau jalan cor, ataupun kadang kalau saya nggak kuat jalan aspal yang panas, saya tuh minggir. Kalau di situ ada rumput, saya terpaksa harus minggir. Tapi nanti ada lawannya. Lawannya itu kadang ada kayu tonggak yang dipotong dikit, agak lancip, kok nak suakitnya bukan. Ya Allah, kalau enggak itu Putri malu sampai nempel sini. Cekut-cekut tuh daripada kepanasan kaki saya lebih milih Putri malu. Kalau nggak ada beling ya. Lah itu pernah itu di arah Bendungan itu. Jalan aspalnya itu keras, panas, itu batunya tuh lancip-lancip. Saya tuh sudah, pas mending kena Putri malu lah. Waktu itu sama Pak Toro waktu itu. Pak Toro mirip di jalan yang itu, jebol dia berdarah-darah kakinya. Itu nggak kerikil aja udah sangat luar biasa. Sangat luar biasa sakitnya begitu. Dari pelajaran seperti itu. Tapi waktu akhir yang 21 ada pelajaran yang sangat dasar bagi saya. Itu pelajaran soal tentang ibu. Jadi di saat panas juga itu saya itu berhenti di depan ruko yang ada ruko tutup. Saya berhenti di situ. Saya ngadem, kaki saya nggak kuat, sambil zikir sholawat. Saya lihat di seberang jalan itu ada seorang ibu. Itu dia gotong minyak goreng. Terus dia naikkan ke tosa.
atau ke apa itu yang kendaraan roda 3 dia tali, naikkan lagi ke motor, dia jongkok lagi masuk lagi. Itu sampai saya tuh hampir 1 jam lihat dia keluar masuk terus. Terus saya masih belum sadar, saya pikir dia pemilik. Kalau pemilik nggak mungkin, ternyata di dalam ada pemilik tokonya, grosir. Dia keluar masuk keluar terus dia tali, diangkat lagi dia tali. Ya Allah, ternyata beliau itu seorang kuli panggul. Saya mati terus. Ya Allah, ibu-ibu ya Allah, aku sama itu waktu ketemu salah satu jamaah namanya Sobri. Bri, itu lihat Bri, itu dia kuli ya Bri ya. Ya Mbah, dia kuli. Itu dia kuli. Kebetulan ketemu dia juga ngadem di itu. Dia dulu yang ngadem sebelum saya. Karena kaki udah nggak tahan ketemu, nggak sengaja ketemu. Terus ada pelajaran. Kamu lihat itu. Itu dia kuli. Ya Allah. Semua. Dia masuk lagi. Dia keluar lagi. Loh dia ngangkat lagi tuh. Aku belum tentu kuat ngangkat itu. Jerigen-jerigen gede itu. Yang isinya ya Allah. 20 kilo. Saya bilang itu ya Allah. Bri, kamu lihat itu. Dia setiap hari dari pagi sampai sore dia bekerja seperti itu. Dia tidak mengenal lelah dan tidak seberapa dia dapat upahnya. Itu demi anaknya, Bri. Tapi kamu tahu belum tentu anaknya pinter sama ibu. Kadang anaknya dulu. Kamu mau tahu itu surga kita, itu ibu surga kita. Ini pelajaran terakhir di 21 kita, itu pelajaran terakhir kita tentang surga yang di atas kapal kaki ibu. Saya nangis sama Sobri itu sampai lama, saya nangis gak tahan. Misal ibu saya seperti itu, saya nggak rela ibu lihat ibu saya seperti, mending saya yang mati. Mending saya yang mati, ya Allah. Ya Allah, saya itu pelajaran ya Allah, surga ada di telapak kaki. Seperti itu tulusnya ibu. Padahal beliau itu mengandung 9 bulan 10 hari itu sudah beratnya seperti apa, ngomong kita beratnya seperti apa, masih nguli mas, pagi sampai sore tiap hari. Siapa yang tahan? Saya lihat itu gak tahan, ya Allah. Ternyata hamba ini terlalu untuk membesarkan seorang anaknya pasti. Iya. Tapi di luar sana banyak anak yang menentang ibunya. Itu pelajaran bagi saya sangat berat di hari terakhir 21 itu. Sangat berat. Sangat berat. Akhirnya saya pulang. Waktu itu pulang Medan 21, saya nggak ingin pulang mas 21 itu. Ya Allah, saya masih ingin dapat banyak pelajaran darimu ya Allah. Itu. Terus setelah saya pulang, alhamdulillah. Setelah pulang lapor Yai Daud lagi suruh lanjut ke Medan 41 itu. Ya terus akhirnya sampai Medan 41 itu ketemu sama jamaah dari Saku Jagat, Pak Toro ketemu adik jenengan, si Wahyu juga itu. Artinya itu banyak cerita panjang kalau berjilid-jilid kan. Itu kalau ditulis di buku itu udah berjilid itu. Yang penting intinya saya ambil hikmahnya seperti ini. Iya. Jadi ngedan itu kita itu amalia ngedan, tapi kita pun tidak edan. Iya. Kita amalan edan tapi sebenarnya kita itu tidak edan. Meninggalkan karena semua kalau ya. kita edan itu kita hanya olahraga, hanya pakai raga saja, tidak pakai rasa. Tapi kita itu edan pastinya pakai rasa. Jadi di situ saat kita berjalan itu ya olahraga, ya olah rasa, ya ngaji raga, ya ngaji rasa. Biasanya saya setiap malam setelah siangnya itu ngaji rasa, tiap malam saya tuh berusaha introspeksi ngaji diri mas. Jadi terasa dipraktek. Iya, benar-benar kita sama pelajaran yang kita dapat tiap hari temanya itu berbeda. Temanya berbeda. Terus itu malamnya itu menjadi ngaji diri saya. Harapan saya itu suatu saat nanti saya kembali, saya bisa menemukan jati diri saya, menjadi pribadi jadi yang baru lagi seperti itu. Jadi yang nggak angkuh lagi, nggak sombong lagi, nggak mendele kete seperti itu. Iya. Itu sangat sangat beragam. Waktu Medan itu kita sudah perasaan banyak ujian yang kita petik dan istilahnya banyak kita susah makan apa. Ada lagi yang lebih parah lagi. Ternyata di sana itu saya bertemu yang lebih parah dari saya. Bahkan sampai ada yang 5 hari nggak makan. Wah, ada teman saya ya, saudara saya yang lebih parah dari saya juga ternyata. Sampai gemetaran nggak makan, sampai hampir seminggu. Ternyata ada.
karena lama nggak makan karena dulunya banyak dosanya. Enggak, bukan itu. Yang saya tahu gini, karena sapu jagat itu gede, jamaahnya banyak, jadi hujannya lebih gede daripada saya. Saya kan cuma sedikit, jadi hujannya saya kecil sesuai dengan kapasitas saya. Ada loh yang sampai 7 hari pas dapat makan cuman sambel 1 pisin. Ya Allah. Itu lebih mantap lagi. Pas udah Ya 7 hari Allah. nggak makan. Tidak ada yang ngasih Allah menggerakkan hati manusia, malah diberinya sambel suruh dimakan. Terus ada lagi cerita ya, nggak makan 4 hari, nasi basi suruh dimakan dipaksa. Karena Bung Edan sih, Iya. bener Edan makan itu katanya apa sambel, makan itu nasi basi gitu. Tapi harus dimakan karena Iya. rezeki dari Allah. Iya, iya memang. Seperti itu. Memang tetap harus disyukuri. Itu ujian kita. Itu ada pelajaran sabar, Banyak. pelajaran syukur di situ dan keikhlasan, dan memang kita nggak bisa tawakal ya kan, kita hanya bisa berusaha tawakal. Dan untuk istiqomah juga kita belum bisa istiqomahnya, belajar istiqomah saja di pelajaran Belajar, itu. semuanya belajar. Seperti itu. Banyak yang saya petik. Tapi dari perjalanan ini setelah kembali di sini dengan sehat, selamat, akhirnya terus berjuang sampai saat ini. Alhamdulillah. Dari hikmah perjalanan itu yang menurut Mas Dedi yang harus diterapkan dalam diri kita itu, perjalanan kita di jalan sampai seperti itu, melihat pembelajaran yang menurut menyentuh hatinya Mas Dedi untuk diterapkan kepada teman-teman kita yang sudah melakukan itu, perjalanan ini untuk diterapkan di kehidupan masyarakat itu yang seperti apa Mas Dedi? Yang diterapkan ke masyarakat itu berlomba-lombalah untuk sedekah. Karena banyak saudara kita yang Memberi, benar kekurangan. Harus istilahnya Iya. kalau bisa memberi itu. Iya. Ya memberi yang Seperti dawuh Rasulullah, sadar tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Meskipun pelajarannya seperti orang yang pemulung itu, meskipun dia duitnya cuma itu, yang segitu itu pun diberikan pada saya, itu sudah Itu seperti tamparan yang keras terhadap saya. benar-benar Tamparan yang keras, belum tentu kita mampu seperti dia. iya. Pasti kita mikir nanti anak istri saya makan apa. Pasti seperti itu. nggak mikir Heeh, Ditarik lagi di kisah ini, ditarik ke belakang jauh seperti sahabat Rasulullah Abu Bakar bin Siddiq kan orang terkaya, sampai dia menyedekahkan hartanya untuk berjuang di jalan Rasulullah, bersama Rasulullah itu sampai benar-benar habis hartanya itu. Ya seperti itu, karena sedekah itu ya luar biasa. Jika sudah habis nanti akan didatangkan lagi yang baru lagi. Iya, iya, Allah iya, pasti iya, ada. iya. Karena tidak mungkin istilahnya rezeki itu sampai sebatas itu. Iya. Semasa kita masih ada. Terus kalau posisi di bawah untuk ego, sombong, Hilang, hancur semua sudah Hancur ada. semua. Akunya itu aku hilang. aku Sudah. hilang. Hilang. Karena sudah Saya itu seperti orang nggak berharga lah. diusir. Diusir, terus seperti ketampar dengan cara pemulung tadi Pemulung kasih tadi, saya. Seperti lihat perjuangan pemulung yang cacat ambil 1 gelas itu plastik itu seperti itu, hanya 1 gelas itu di jurang itu wah, Itu benar-benar Ya Allah, kita benar-benar. petik hikmahnya. dan itu kita petik di situ, dan harusnya itu kita lebih banyak bersyukur. Iya. Sementara ini kita tuh bersyukur kadang tuh kalau kita pas dapat banyak. Ya itu kenyataannya gitu, jujur Nggak- aja. nggak mau Jujur plus aja. gitu ya. Kalau bersyukur pas dapat banyak. Kalau padahal itu Masih lagi sedikit. dia dapat sedikit pun harus kita syukuri sebenarnya. Bahkan tidak dapat pun kita syukuri. Iya. Bahkan jangankan kau tidak dapat, bahkan minus pun kita syukuri. Karena itu Daripada kita celaka. Ya kan? Masih kita syukuri. Oh, minus pun kita masih hidup selamat kok, ya kan? Ya kan masih bisa, ya bisa. Iya. Ya itu pelajaran syukur di situ ada, sabar, syukur. Itu mungkin bagian dari tawakal itu kan. Langsung praktek Iya, berarti langsung ya, praktek ya. gitu. Kan hanya Makanya waktu teori. itu dalam hati ya saya waktu itu sudah nawar ke Yai dalam hati. Yai, Ada saya mau tawar. saya mau kelas fisik dulu. Kalau pas dikir gitu tuh mesti batinnya itu terus. Saya pengennya fisik dulu. Selang 2 hari di inbox sama Yai. Tetap urutannya suruh ngedar dulu.
didampingi ngedan dulu ya Allah, urutannya kok tetap awal ngedan ya, ternyata itu pelajarannya. Itu dari mulai awal ngedan tuh yang mengguncang pikiran, jiwa, hati saya itu langsung seperti saya pukul habis di situ. Awal-awalnya rasa takut ada, takut rasa ada, ragu ada, rasa khawatir, menjalankan, menikmati, ya ternyata kenikmatan ya, sangat luar biasa. bahkan sampai di hari terakhir itu saya pulang sendirian sampai flyover itu saya tuh nangis waktu yang ngedan 41. Saya pulang tuh saya nggak pengen pulang, saya nangis. Ya Allah, kenapa ngedan ini berakhir? Hamba kan masih ingin dapat banyak pelajaran dari Allah. Saya tuh sampai gitu karena setiap hari itu ada pelajaran, temanya tuh berbeda terus. Iya. Itu yang menjadi kajian saya. Nikmatnya Iya, itu itu dapat pelajaran sangat hidup di luar situ. biasa, itu hikmahnya Benar-benar di pelajaran. jalanan itu. Iya, pelajaran hidup bagi saya. Yang tadinya saya sombong angkuh karena yang merasa mampu hidup sendiri, bisa memenuhi diri sendiri, nggak bergantung siapa-siapa, kan seakan-akan itu bumi itu jagat saya genggam. Alah, nggak penting waktu kita itu ecek lah. Ya Allah, ternyata itu. semuanya tinggal. Iya. Jadi Semuanya tidak. perusahaan dia berkembang. Dulu profesinya apa Mas Didi ya? Kalau dulu sih ngikut orang tua saya kan ya kontraktor kan, saya ikut kerja orang tua saya. Sekali tamat Terus saya ke kerja Thailand. kerja Luar negeri. ya diajak tuh sama adik teman-teman. Tuh kerja itu ya bisa mencukupi diri sendiri lah dari dulu saya itu. Seperti seakan-akan tuh saya tuh orang kuat, ternyata ecek. Ada yang lebih kuat lagi. Yang kuat itu mah yang di jalan-jalan orang dua apa, saya tuh sampai nangis tuh kenapa ya Allah, malah orang dua apa yang kebanyakan kasih makan saya, ada nenek-nenek itu jual serabi itu tungkunya kan harusnya lebih satu, itu tungkunya cuma satu, itu menjelang maghrib itu gerimis-gerimis saya itu tungkunya satu pun nggak jual gorengan. Saya dihentikan, nak itu saya dikasih 5 biji, padahal 5 biji kan 5.000 ya kan, 5.000 padahal dia semalaman beliau itu belum tentu dapat untung 10.000 loh. Biasanya yang suka ngasih itu orang-orang pejabat. Yang ngasih seperti itu. Nah ini dikasih sama orang Serabi itu mau nggak tak terima gimana? Ini kan Allah yang menggerakkan. Saya terima, saya makan serabinya sambil nangis saya di jalan. Satu ngenes, ngedan tuh paling ngenes. Bahkan saya itu mandi tobat tuh ya nangis. Tapi nggak separah ngedan. Ngedan tuh saya ngenes bener. Bener tuh ngenes. Dikasih sama orang yang ngasih itu lebih Iya. di bawah perekonomiannya dari kita. Iya. Itu memang tersentuh ya. Padahal saya itu sudah dapat pelajaran sedekah dari almarhumah ibu saya. Ibu saya itu gemar sedekah, memberikan sampai 4 anaknya pun mencontoh ibu saya. Tapi ternyata belum seberapa, kalah sama mereka. Mereka itu tidak punya apa-apa. Apa yang dia punya dikasihkan kita semua kok. Kita belum tentu berani. pemulung, Iya. nenek-nenek. Iya, itu semua yang dia punya dikasihkan ke saya, ke kita ya Allah. So, umpama coba kita bayangkan kita sekarang ya, itu seperti nenek-nenek itu. Mungkin modalnya itu 5.000, 7.000, dia jual dagangannya laku 10.000 ya. Dia kasih kasa ke 5.000. Terus gimana? Seperti pemulung tadi uang diberikan ke saya. Ya kalau hari ini mulung dia dapat, kalau enggak anak istrinya makan apa? Seumpama kita sekarang itu punya uang istilahnya, kita dikasih punya uang. Wah sudah gede, 1 miliar. Kira kita hari ini kita suruh sedekah 0,5 M berani enggak? 500 juta, enggak bakal berani kita. Kalah sama Apalagi sama yang pemulung tadi, seperti pemulung tadi, semuanya dikasihkan, enggak berani kita. kalah kita ya, kalah jauh. Padahal itu kita dikasih, ya kan limpahan rezeki sama Allah kan. Dikasih limpahan malah nggak berani, yang nggak dikasih limpahan malah berani. Oh, bayangkan, berarti kita tuh belum apa-apa. Saya tuh selalu introspeksi, ya Allah. Lebih Saya luas itu- hatinya mereka Iya, daripada kita. betul seperti itu. Sampai ada satu ketika tuh saya nangis di hadapan beliau. Beliau itu di arah Jawa Tengah. Kalau teman-teman biasa itu memanggil Mak Entong, sampai teman-teman nggak tahu nama aslinya. Ya Cak ya, Mak Entong. Oh teman nggak ada, semua yang tahu nama beliau. Beliau itu cuma jualan kios kecil di samping sekolah. Jualan untuk dia tuh hanya melayani anak sekolah itu untungnya berapa sih?
Tapi tiap hari itu puluhan orang yang amalnya ngedan dikasih makan beliau. Saya tuh nggak pernah berani lewat di depan rumah beliau, selalu menghindar. Tapi ketangkap terus di jalan, bener kan? Ketangkap tuh sampai 5 kali makan sampai 6 kali kan? Yang ketangkap terakhir tuh arah tersana itu saya menjelang maghrib, nggak berani lewat di rumah beliau. Lewatnya nanti kalau udah maghrib kan, beliau kan mesti sholat. Lu tahu-tahu di belakang saya, ayo, saya harus mampir, harus datang, sudah disiapkan nasi 2 piring, sudah di sini ini hari. Sudah ini. Jadi kita setiap makan itu sambil nangis. Ya ampun, Kak, sering seperti itu saya sambil nangis. Terus habis itu saya makan terus mak, saya tuh malu tiap hari kok bisa ketangkap mak di Ciledug, ketangkap mak di arah Jawa Tengah, ketangkap mak di Tapal Batas, ketangkap mak. Terus saya tuh waktu tuh besok akhirnya saya istirahat, besok paginya saya pamitan. Sebelum pamit saya tuh paksa beliau untuk tanya namanya. Mak, saya mohon ya mak, saya kepingin tahu nama emak, siapa sih sebenarnya nama emak. Beliau enggak mau kasih tahu. Udahlah, kita hanya tahu emak namanya Mak Entong. Ya, kita nama aslinya enggak ada yang tahu. Itu nenek-nenek. Nenek-nenek itu. Ya, tapi beliau tidak kasih tahu namanya. Akhirnya kasih tahu, cuman ya saya harus merahasiakan nama beliau. Terus saya tanya bin siapa mak, biar saat doa saya bisa ikut berdoa buat emak. Terus saya bicara, sungguh mak, saya tidak akan mampu bisa seperti Mbak. Saya tahu itu dagangan Mbak gak cukup buat kasih makan kami. Tapi Mbak setiap hari selalu cari kami, tangkap kami, kasih makan kami. Kami belum ada apa-apa dibanding Mbak. Saya mau kasih nama ya Mbak. Biar saat saya pulang tenang hati saya Mbak, saya tahu nama Mbak. Sampai nangis saya, akhirnya Mbak kasih nama saya. Terus saya pamitan, sebelum pamit pun Mbak bikin es teh, saya dikasih bekel es teh. Buat sambil jalan saya datang, saya nangis terus di jalan. Ya Allah, Mbak sungguh tinggi, langit Mbak benar-benar tinggi, saya tidak ada apa-apanya Mbak. Saya nangis saat di jalan itu saat akhir sambil minum sambil nangis itu. Minum tuh saya pegang, gak kuat minum, saya gak tega, saya nangis di pinggir jalan. Itu pelajaran terakhir yang 41 juga seorang ibu juga. Tadinya 21 pelajaran seorang ibu, ini seorang nenek juga seorang ibu, nenek lagi akhir yang 41. Iya, seperti itu. Sayangnya itu sangat luar biasa. Saya itu sampai disumpetin bat nyamuk tidur itu di rumah kosong itu. Ya Allah, Mak, kenapa Mak sampai seperti ini sama saya? Ini bukan sama saya aja, sama saudara-saudara saya juga Mak seperti ini. Padahal nggak kenal itu ya? Nggak ada yang kenal satupun. Beliau ya Allah, itu nangis. Tapi 2 pelajaran terakhir, 21 itu seorang ibu, ini juga seorang ibu juga yang sudah menjadi nenek. Itu pelajaran terakhir, surga semua itu pelajarannya. Yang jadi pelajaran saya ngedam ya Allah. Iya. Itu Mas Agung. Sebenarnya banyak cerita intinya, bagian itu kecil berjilid-jilid kalau saya cerita, karena setiap hari itu saya catat temanya sebagai ngaji rasa saya. Iya. Nanti kalau sudah malam saya ngaji diri, akhirnya saya ingin bisa menemukan jati diri yang saya baru, bukan saya yang lama, bukan Dedi yang lama, tapi Dedi yang baru. Saya hanya berharap seperti itu. Itu mantong Ya. itu, asli itu nggak boleh. Iya. Entong itu jangan, nggak boleh. Iya, itu Nggak boleh. makanya namanya pun masih rahasia sampai sekarang. Entong itu bahasa Sunda. Iya. Bahasa Sunda. Nggak boleh. Oh. Namanya masih tetap rahasia sampai sekarang. Beliau nggak mungkin viral juga. Beliau ikhlas. Ulah. Nggak mau ditanya kasih. Jadi kalau Tanya kita namanya nggak mau. nggak boleh gitu. Nggak boleh tahu lah gitu. Udah mantong aja. Iya, gitu. mantong aja. Karena gitu. kita banyak orang Jawa, jadi nggak paham tahu artinya apa. Entong dikira nama gitu. Nama. Ya. Ulah. Iya. Oh, ulah nggak boleh. Mantong itu saya kira ya nenek gitu lah. Entong kan anak, mak kan nenek. Jadi nggak boleh dikasih tahu namanya. Iya. Entong gitu. Entong tuh nggak boleh. Benar-benar Kalau disebut gitu. kelasnya. Jangan Ternyata disebut. beliau sempat cerita waktu itu. Saya desak, Mak, kalau itu kan nggak cukup Pak buat makan kita. Ya kan, Mak juga di kebun, kalau ada pisang Mak potong pisangnya, kalau ada mangga Mak bisa jual mangganya, bisa buat untuk makan kalian. Ya Allah, saya tuh nggak kuat. Malam-malam beliau cerita itu tuh, wah, dada saya tuh pedihnya bukan main.
Ternyata selama ini hidup saya itu sia-sia. Saya hidup gak berguna ternyata, ya Allah. Jadi ini kangen pengen ngeden lagi nih ceritanya. Kalau saya pengen tuh pengen, tapi kalau nggak ada dawuh saya nggak berani. Kalau saya sudah kembali ke setelan pabrik, siapa tahu nanti ngedan lagi nggak ada yang kasih minuman segel, minum air keran, tahu-tahu mutah-mutah gimana? Orang saya tuh aneh. 21 hari itu saya tuh dapat minuman segel terus. 41 hari Mas Agung, saya tuh minumnya segel terus. Satu ketika tuh menjelang hari terakhir pas sama Pak Toro itu, Pak Toro panik. Itu kan dia kan nekat. Saya kan masih ngedan sendirian, dia nekat mau ikut saya. Saya mau istiqomah, saya ikut Mbah, kan dia ngeyel gitu kan. Terakhir tuh nih air saya itu tumbal 1 botol tinggal seperti dia sudah panik. Mbah, air Mbah habis. Terus Mbah minum apa? Bahkan nggak boleh doyan air keran. Aku masih punya tapi air keran bahkan nggak doyan. Ya sudahlah, pasrah sama Allah. Tawakal aja. Jangan berharap sama siapapun, hanya berharap sama Allah. Nanti kalau udah dapat jatahnya, dapatkan ya dapat. Nah gitu, jalan sama-sama dia, nyasar Kang. Nyasar sampai dia enak, aku lihat Mbah nyasar mulu katanya gitu. Tahu nyasar kamu ikut aja. Nyasar, alhamdulillah dapat 2 botol dingin. Kan hujan, saya di parkiran ada minimarket, parkiran saya berteduh. Ada seorang pemuda tuh masuk ke minimarket itu, keluar bawain saya dingin 2. Ya Allah, minuman dingin saya dapat. Ini Pak, kamu 1, saya 1. Saat itu terakhir hampir habis itu. Itu Allah yang menggerakkan. Allah menggerakkan. Semuanya dari Allah. Allah yang bayangkan, orang nggak punya duit kok di dalam karung saya kan 21 pakai kresek, 41 kan bawa karung. Karung saya itu isinya 8 botol itu segelan. Segelan 8 botol. Yang botol ke-9 isinya air keran buat pipis. Ya berat sekali teman, kalau ketemu di jalan, Mbah bawaannya berat, sebegitu gede coba tak angkat. Nggak ada yang kuat. Tapi saya kuat seberat terus. Saya kuat seberat terus. Kenapa bawa seberat? Man, kita hidup harus siap dengan beban hidup. Kenapa harus takut dengan beban tas ke kita, karung kita, kresek kita? Saya bilang gitu sama teman-teman. Harus siap, karena di hidup itu pasti ada ujiannya. Selain berkah, pahala itu juga ada ujiannya. Kita harus siap. Siap Bapak Ibu. Sangat luar biasa perjalanan. Ngedan benar pelajaran ngedan itu benar-benar pelajaran yang luar biasa. Iya. Luar biasa, Mas. Ternyata kita sudah di jenjang ranah yang nyaman, tapi ternyata ada yang lebih parah lagi. Ini Ada yang lebih parah, sekelas ada yang lebih parah. Raden ya dari Keraton Jogja. Kalau ini beliau itu mau istilahnya menjatuhkan diri sejatuh-jatuhnya, pura-pura gila, kelaparan, kehausan, ya karena menempa diri kita agar kita itu tahu rasa bersyukur. Kok sekarang kondisi kita seperti ini, ya harus bersyukurnya sebelum. Alhamdulillah. Beda itu, Beda. Mas Deddy, Beda sama sekali rasanya. sebelum dan sesudah amal. Kita itu saat dapat makan tuh dulu tuh kalau makan saya tuh sampai bingung. Harus pergi kemana ya? Bosan makan sana, bosan makan sana, bosan muter. Makan bosen. Itu sampai muter bingung. Itu saya dapat apa adanya tuh nikmatnya, bukan main. Di waktu Medan. Walaupun itu ada nasi kecambah sama tempe kering dikit tuh, nggak ada gorengan, nggak ada apanya. Wah nikmatnya, bukan main. Padahal kita makan makanan, jenis makan apapun tuh selalu bingung. Terutama kalau sore habis sholat maghrib tuh atau isya itu saya pergi cari makan apa yang enak ya, makan apa itu muter sampai kadang berjam-jam baru ketemu. Setiap hari makan tuh bingung saya. Iya, bosen terus sana bosen. Jelajahi kuliner lah. Jajah kuliner sampai seperti itu. Sampai bingung ngabisin uangnya itu dulu gimana gitu kan. Akhirnya ketemu ini malah makan yang seperti itu nikmatnya, Masya Allah. Ketemu ini. Nikmatnya sangat Ya, luar biasa. alhamdulillah ya Allah. Jauh diperbandingkan sama Jih. gitu. Intinya ya matur sembah nuwun sama Yai. Dari Yai saya bisa seperti ini, dapat banyak pelajaran hidup saya ini. Alhamdulillah, matur sembah nuwun. Dan juga support dari teman-teman sebelum saya berangkat Tuba, semua teman mensupport saya. Dan saudara nambah banyak. Saudara itu Saya itu sudah saya nggak anggap teman atau sahabat, seperti saudara kandung semua. Kita selalu berpelukan, selalu menguatkan satu yang lainnya. Demi Allah, 10 hari sebelum saya berangkat ngedan tuh, semua teman tuh datang menguatkan. Semua teman datang. Sebelumnya waktu di luar sana Nggak ada. masing-masing. Ya masing-masing kita hidup seperti itu. Di sini enggak.
semua peduli. Ini sangat luar biasa. Seperti Jadi keluarga besar. kadang nggak ada apa-apa danya, Amalia apa Mbah? Ngedan. Sudah pernah belum? Teman kasih masukan tuh. Jadi sudah bahan dari saya. Ada bahan untuk berangkat. Waktu saya lihat Mbak Dedi itu baru datang itu ganteng banget. Poros, Iya benar. keren lah pokoknya. Kayak orang minggat tak bawa semua ke sini pakaian saya. Langsungnya besar. Tuh, Siap nggak pulang saya sebelum selesai. Siap nggak pulang. saya tanya ke guru juga. Pantesan kalau kesini beliau liburannya ke Thailand. Fotonya di mana itu kemarin? Jalan-jalan. Iya, nyampe sore-sore. Ternyata mau Habis jalan-jalan dari Pattaya, Pattaya. jalan-jalan di Pantai Kuta ke Bali, terus jalan-jalan Medan. Kirain Habis itu aku kayak saking gitu kan. Ya, Allahu Akbar, Ya, subhanallah ya. alhamdulillah. Saya yang dengarnya aja kayak serasa-serangnya dan Seperti mengikuti ya Iya, perjalanan benar, Pak. beliau ya. nangis ikut nangis. Allah. Nikmat benar sampai saya nggak ingin pulang itu, nggak ingin pulang. Saya seperti nggak Bagi ingin pulang. yang pada pecinta spiritual, silahkan contoh yang sangat luar biasa. Ah, ya, jadi kan banyak ya tokoh-tokoh spiritual di sana. Kalau Mbak Dedi sudah berpengalaman itu, alhamdulillah Mbak Dedi dalam pencarian jati diri sampai akhirnya ketemu muara di sini dan totalitas di sini itu luar biasa, menjadi sebuah gambaran di luar sana. Karena kami itu sering kedatangan orang-orang spiritual yang istilahnya ingin mengetahui tentang kami. Nah, semalam itu ada dari pihak keraton juga dari Cirebon ke sini, cuman Ya. karena saya ada kepentingan, jadi saya nggak bisa nemuin. Yang nemuin itu semalam Mas Roni sama Pak Awa, karena ada sesuatu yang mau dibicarakan. Cuman karena ya istilahnya mungkin silaturahmi, yang kedua mungkin ingin mengetahui, mungkin dari video ini bisa mewakili siapapun di luar sana, kisah dari seorang Raden dan juga salah mantan tokoh spiritual yang istilahnya nggak esek-esek ya. Beliau itu kan sudah keilmuannya sudah beda dengan Dari yang lain. kecil. Dari kecil Dari SD. itu keilmuan. Ya mulai fokusnya SMA kelas 2. SMA Sama kelas 2 fokus. tentang lokus Balik segala ya. macam lah istilahnya, ya semoga ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semuanya. Ternyata masih ingin mengkaji lagi Iya. dan mengkaji lagi, digali lagi. Dicari jati diri yang sebenar-benarnya, ilmu itu yang bagaimana, ilmu yang benar-benar bermanfaat untuk umat manusia, yang benar-benar mendapat ridho Allah, itu ilmu yang bagaimana. Nah, beliau itu mencari sampai sejauh ini dan akhirnya sekarang bermuara di sini ya. Dan akhirnya saya tahu nggak penting ilmu saya Nah, dulu ternyata. Nggak penting, nggak Ada penting, apa-apanya. nggak ada apa-apanya, nggak penting ternyata, nggak seperti itu. Oh iya, ya. Ada yang lebih luar biasa. Ada yang lebih luar biasa. Di balik itu semua ya. Ya kalau sampai sini sudah nanti tahu semua. Kalau sampai di majelis Al-Husaini akan tahu semua itu nantinya. Ternyata luar biasa semua pelajarannya bagi kita. Ada pesan-pesan Mbak untuk istilahnya kayak kami ataupun semua sedulur pada bangsa Jagat ya di luar sana, untuk menerapkan kehidupan di mereka kan orang umum, belum tahu tentang apa yang kita lakukan di sini. Untuk apa yang kita dapat di sini, di istilahnya penyemangat bagi orang awam di sana dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang seperti apa, pesan-pesannya Mbak? Sebenarnya kalau untuk pesan-pesan ini saya belum berani ya. Untuk ukuran saya itu belum berani. Ya istilahnya dari hanya sebagian dari cerita saya ini tadi, semoga ini menjadi juga semangat bagi saudara-saudara yang lainnya. Ternyata tadinya yang kita kira itu kita sudah corone hidup itu sudah benar, sudah baik, ternyata banyak yang masih perlu dibenahi. Dan bisa lebih baik lagi, dan ada pelajaran-pelajaran yang untuk bisa mengarah untuk menemukan jati diri. Ya, subhanallah. Di sini saya mendapatkan pelajarannya di Al-Husaini. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mas Dedi atas waktunya, dan saya kedatangan tamu yang istimewa hari ini, hari Jumat ini barokah. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya.
Ada lagi Mbak Dede? Ya ada lagi, saya juga terima kasih sama Mas Agung, Kang Jari dan teman-teman Sapu Jagat semua. Selama saya di Al-Husain itu teman-teman dari Sapu Jagat sangat dekat sama saya, sangat dekat dan sangat support. Saat kita membangun Kang Jari seperti itu, supportnya pada saya, jenengan juga totalnya seperti itu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, Ini jadi sangat akan berdatangan ya, Oh. berdatangan dari mana-mana. Dari mana-mana, dari Insya Allah mana-mana. dari mana-mana. Dari mana-mana, dari seluruh Nusantara datang. Istilahnya dari kalangan apapun. Dari kalangan apapun. Silahkan. Iya. Istilahnya kita- Menjadi saudara, bahkan rasanya seperti saudara kandung semua. Iya. Seperti itu. Ya. Ya, alhamdulillah. Semoga kepetik hikmahnya kisah video ini karena saya ambil karena ini saya sudah planningkan beberapa hari kemarin tapi beliau karena sibuk ya berurusan dengan segala macam, akhirnya beliau menyempatkan waktu hari ini. Nah, ini sebuah mutiara yang bisa diambil hikmahnya untuk seluruh semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya juga minta maaf sama Mas Dedi kalau saya tidak sopan, mohon maaf. Dan juga teman-teman Sapu Jagat yang sekiranya menyinggung Mbah Dedi dan teman-teman di sini, saya mewakili mereka, saya minta maaf ya Mbah Dedi ya. Sebaliknya malah saya yang terima kasih banyak kepada Mas Agung, Kang Jari dan seluruh teman-teman Sapu Jagat. Saya diterima di sini di Al-Husain ini bertemu dengan saudara-saudara saya dari Sapu Jagat itu seperti saudara kandung semua, Alhamdulillah. akrab semua, Akrab hampir semua. semua saya akrab, Kesempatan seperti itu. bersiar, Ya, kesempatan untuk bersupport, saling kelihatannya. mensupport ya. Ya, Saya banyak betul, disupport ya, dari teman mudah-mudahan saudara-saudara. para jamaah yang lain ataupun Iya. dari manapun, istilahnya pelosok manapun gitu kan, silakan rapat dan Dengar dulu. langsungkan gitu kan. Iya. Kalau untuk itu kan ini kan bukan istilahnya siarnya nggak ini. Iya, ya terima kasih untuk semuanya. Semoga ini menjadi wacana untuk semuanya, pembelajaran hikmah di luar sana banyak Sama orang. petik hikmahnya. Iya, hikmahnya yang istilahnya kayak Mas Dedi alami dan sekarang dijalankan. Mungkin itu saja. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya tadi foto di situ ya.